Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Salman dari Universitas Sarjana Weda Mahasiswa Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan membahas tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja industri pengolahan tempe keripik tempe gede. Unit pertama, pemenuhan perundangan ketiga dan persyaratan lainnya. Dalam sebuah pabrik tidaklah terhindar dari peraturan dan undang-undang baik yang dibuat dari perusahaan sendiri maupun undang-undang dari luar seperti undang-undang negara maupun kesehatan Republik Indonesia. Peraturan perundangan ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 17 ayat 2 UUD 1970. Yang kedua, UU nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan. Adapun untuk ketenagakerjaan terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 86 dan pasal 87. UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Adapun untuk Undang-Undang nomor 1 ini tahun 1970 mencangkup yang terkait tentang keselamatan kerja seperti syarat-syarat ketiga, pengawasan ketiga, pembinaan ketiga, dan hak dan kewajiban kerja. Nah, untuk unit kedua, menyelesaikan masalah ketiga di tempat kerja. Adapun untuk upaya untuk menyelesaikan dalam masalah ketiga, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, hak yang berkewajiban memerintahkan untuk laporan mencatat apa saja yang harus dilaporkan dan untuk dievaluasi. Adapun catatan rancangan masalah ketiga di tempat kerja. 1. Ketergantungan yang tinggi terdapat impor baik berupa bahan baku, bahan penolong. 2. Keterkaitan sektor industri dan sektor industri ekonomi lainnya relatif rendah. Dan yang ketiga, struktur industri hanya didominasi oleh beberapa cabang industri. Adapun cara mengatasi bisa dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan oleh prosedur yang di tempat kerja. Melakukan pertemuan setiap 1 minggu sekali untuk evaluasi hasil pengamatan. Yang kedua, memberikan peringatan-peringatan yang berupa poster dan ditempelkan di tempat kerja. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan setiap melalui pekerjaan. Unit ketiga, partisipasi dan proses kontribusi dan komunikasi. Dalam melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik, pasti ada kalanya yang dialami beberapa suatu kendala atau hambatan. Hal ini juga dialami oleh industri, dan yang untuk memberi partisipasi, para anggota yang ikut berkecimpung disarankan memberi partisipasi yang berupa masukan atau pemberian pendapat. Ada metode yang digunakan untuk mengevaluasi, tetapi lepas dari metode yang akan dipakai baik, ada dua prinsip dasar dan evaluasi diikuti, yaitu prinsip dasar, semakin baik maka yang baik dimanfaatkan, yang lebih besar adalah baik daripada kecil, dengan anggapan hal-hal yang tidak berubah. Yang kedua, prinsip buruk di tangan manfaat saat awal lebih baik daripada manfaat kemudian hari, dengan anggapan hal ini tidak berubah. Dalam untuk mengembangkan industri pengelolaan keripik tempe ini, tidak lain dengan cara konsultasi. Terdapat orang-orang yang sudah berpengalaman dan harus disesuaikan dengan prosedur yang telah ada. Adapun untuk strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut: aspek pemasaran, aspek kemitraan, dan aspek pemanfaatan teknologi. Unit keempat, memberi kontribusi dan penerapan sistem manajemen. Adapun untuk memberi kontribusi, setiap perkumpulan atau pembahasan masalah ketiga disarankan untuk memberi kontribusi, tidak lain agar setiap kontribusi yang didapat bisa dibahas dengan bermusyawarah. Adapun kontribusi yang diberikan oleh pihak yang berwenang adalah upaya untuk mengembangkan dengan cara
seperti berikut. Satu, peningkatan akses, peningkatan kapasitas, dan peningkatan produktivitas. Nah, ada pun untuk bahaya-bahaya yang timbul di tempat kerja, ditimbulkan karena kurangnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, seperti kurangnya ketelitian karyawan, pengawasan yang kurang, dan menganggap remeh peraturan yang ada. Saran yang ditetapkan untuk mengurangi terjadinya risiko adalah sebagai berikut: melakukan penelitian, melakukan pengawasan dan pemantauan, berkontribusi dengan pihak luar, bekerja sama dengan pihak luar. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.